Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Putra Inhil. Kali ini akan membahas seputar Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022, yaitu syarat P3K atau di sini saya bahas tentang pasal 32 seputar prioritas dalam seleksi tahun 2022. Kita lihat di sini. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat hafal prioritas yang awalnya ada prioritas 1, 2, dan 3. Prioritas 1 itu ada 4 kategori, dari yang semuanya lulus passing grade, yang paling bawah adalah guru swasta. Intinya ya, prioritas pertama ini sudah aman. Eh, Urutan itu tidak mempengaruhi, namun hanya apa namanya, yang jelas sudah pasti mendapatkan formasi dan apa namanya, siap-siap pemberkasan itu di prioritas satu. Nah, prioritas 2 itu hanya THK 2 yang belum lulus yang awalnya. Prioritas ketiga yaitu guru non ASN, minimal mengabdi 3 tahun. Nah, prioritas keempat adalah pendaftar umum. Nah, namun yang terbaru adalah prioritas hanya tinggal prioritas satu dan 2. Nah, di pasal ini Bapak Ibu bisa lihat, kita masuk ke, nah ini, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan penilaian kesesuaian. Intinya prioritas 2 dan 3 itu tidak dites seperti di tahun 2021, namun hanya dites ini saja. Nah, ini intinya adalah background check. Yang pertama adalah kualifikasi akademiknya, berarti ijazahnya, apakah linear, apakah memang sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Nah, terus lagi kompetensi, terus lagi kinerja. Biasanya kinerja ini ada keterangan dari kepala sekolah biasanya, atau izin pimpinan, keterangan seputar kinerjanya selama ini, otomatis adalah 3 tahun terakhir. Terus pemeriksaan latar belakang, nah ini background check. Nah, ini sudah disebutkan, nanti ada aturan turunannya, yaitu guru non ASN yang mengajar di sekolah negeri minimal mengabdi 3 tahun. 3 tahun. Ini penilaian sesuai sebagaimana dimaksud ayat 4 ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Nah, di sini masuk ke pelamar umum sepertinya. Nah, kalau pelamar umum tentu tes seperti di tahun 2021. Sini pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi pelamar prioritas itu dia wajib mengambil di sekolahnya terlebih dahulu. Nah, jika ada, tidak boleh ke sekolah lain. Ini terus lagi di sini disebutkan dalam hal ketersediaan kebutuhan, nah, sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik. Nah, yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat tugas. Nah, terus lagi kebutuhan tempat tugas sebagaimana dimaksud ditentukan oleh panitia pelaksana berdasarkan rekomendasi menteri. Terus yang berikut, nah itu saja pasal 32, 32 dan 33. Nah, pasal 32 dan 33. Jadi intinya di sini prioritas kedua ini adalah THK 2, tidak tes, namun hanya cek background saja, kualifikasi akademik dan seterusnya. Dan pelamar prioritas 3, yang ini adalah guru honorer non ASN di sekolah negeri yang belum tes atau tidak lulus, dengan catatan di situ minimal mengabdi 3 tahun. Nah, di sini juga nanti akan ada yang tersingkir
karena syaratnya ada 3 tahun, minimal 3 tahun. Yang di tahun 2021 barangkali dia bisa ikut tes karena wajib hanya terdaftar di Dapodik. Nah, maka tahun ini jika misalnya dia belum lulus, maka dia tidak termasuk kategori ini lagi. Kurang lebih itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.